Pada masa itu beliau berada di kapal, di kantongnya ada uang yang banyak. Ketika lagi istirahat, tiba-tiba ada orang yang usil, ngelihat kantong Imam Bukhari uangnya banyak. Dia bilang, wah banyak sekali uangnya. Dihitung sama dia, 1000 dinar. Ini siapa punyanya? Anak muda. Mustahil anak muda punya sebanyak ini. Akhirnya sudah, dia datang ke kapten kapal, bilang, wahai kapten, saya ini kehilangan uang 1000 dinar. Saya ini takut ada anak-anak muda yang tidak pernah memegang uang banyak, tiba-tiba mereka ini mengambil uang saya. Tolong cari, periksa setiap tas. Akhirnya sudah ditutup pintu setiap kamar, dicari uang, dicari setiap pemuda-pemuda yang bawa tas, dibukain satu-satu. Ternyata di tasnya Imam Bukhari juga tidak ada uang 1000 dinar. Bingung ini orang, loh kok nggak ada, perasaan tadi ada. Apakah gara-gara hanya 1000 dinar saya merelakan hadis Rasulullah SAW tidak dengar oleh orang lain? Setelah kamu melihat tas saya buang uangnya ke laut. Orang-orang dahulu ada namanya Ibnu Darastawih. Siapa namanya? Ja'far Ibnu Darastawih, seorang ulama nahwu. Siapa namanya? Ja'far Ibnu Darastawih. Beliau ini termasuk pelajar Ibnul Madini, seorang ulama hebat. Beliau katakan, saya kalau mau hadir kajiannya Ibnul Madini, misalnya kajiannya sekarang nih, hari Sabtu habis Isya, apa yang beliau lakukan? Hari Jumat habis asar sudah beliau siapkan tempat di depan. Hari Jumat habis asar sudah beliau siapkan. Beliau bersumpah, saya sudah siapkan satu tempat saya hari Jumat sebelum hari Jumat setelah asar, sebelum satu hari pelajaran Ibnul Madini atau kajian Ibnul Madini. Apa yang kau siapkan? Apakah naruh sorban atau tidak? Orangnya duduk di situ, nggak pergi-pergi. Orangnya duduk di situ, nggak pergi-pergi. Ya, jadi mereka dahulu begitu semangat belajar karena mereka tahu bahwa sesungguhnya ilmu itu begitu hebat. Kalau sekarang enggak, kadang-kadang udah dipermudah ya. Memang masalahnya begitu. Semakin dipermudah sesuatu, semakin tinggalkan. Kalau zaman dahulu enggak. Ya, ada seorang yang bernama Zaid bin al-Hubab, ulama hadis, al-Hafidh. Siapa namanya? Zaid bin al-Hubab, ahli hadis. Menghafal hadis udah ribuan, puluhan ribu. Datang ke majelis ta'limnya Sufyan Ats-Tsauri di Irak, di Kufah. Datang duduk, udah alim tapi masih mau belajar. Sudah ulama tapi masih mau belajar, mau dengar hadis. Duduk di majelis Sufyan Ats-Tsauri, dengar satu hadis. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, haddatsani Usamah bin Zaid qala haddatsani Musa bin Ulay an abihi an Qais maula Amr bin al-As, an Abi Qais maula Amr bin al-As, an Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala farqu baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatus sahr. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya dapat hadis dari guru saya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid mendapatkan hadis dari gurunya Musa bin Ulay atau Musa bin Ali. Musa bin Ulay dapat dari gurunya, dari bapaknya Ali. Ali terus dapat dari bapaknya namanya Abu Qais maula Amr bin As. Abu Qais mendapat hadis dari Amr bin As, Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, Rasulullah katakan, perbedaan antara puasa kita dan puasa orang ahlul kitab adalah dengan adanya makan sahur. Jadi makan sahur itu bukan hanya sekedar makan, tapi membedakan puasanya kita dengan puasa ahlul kitab. Jadi perlu makanya. Makan sahur itu bukan, wah saya kuat nih nggak makan sahur juga, bukan masalah itunya, bukan. Ya, bukan. Ya, tapi ini perintah untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Akhirnya senang dia dapat hadis satu, alhamdulillah rabbi zidni ilma. Dapat satu hadis Rasulullah, itu bangganya orang dahulu luar biasa. Ya, bahkan ada yang 40 tahun dia cari tahu satu hadis itu ada tasydidnya atau tidak. 40 tahun. Padahal harusnya dia diamin aja udah satu hadis itu. Dia punya ribuan hadis yang lain kok. Tapi beliau semangat. Akhirnya ketika mendengar hadis tersebut,
Salah satu di antara sahabat Zaid bin Hubab ini mengatakan, wahai Zaid, kenapa? Tadi ini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dapat riwayat dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu orang Madinah. Saya pernah jumpa. Hah? Kamu pernah jumpa? Iya. Orangnya masih hidup? Masih hidup. Ya udah, besok saya ke Madinah. Besok saya ke Madinah. Dia kira Madinah itu Bintaro Ciledug kali ya. Padahal beda negara kan? Beda negara itu. Besok saya ke Madinah ambil hadis. Kalau orangnya masih hidup. Akhirnya besok pun dia berjalan sampai ke sana cari yang mana Usamah bin Zaid. Bukan Usamah bin Zaid sahabat Nabi, bukan. Usamah bin Zaid namanya sama. Dicari, mana Usamah bin Zaid? Wahai Usamah, apakah betul guru saya Sufyan Ats-Tsauri pernah mendengar darimu hadis yang kau riwayatkan dari Musa bin Ulay, kemudian dibacakan sanadnya? Iya, saya dengar. Dibacakanlah hadisnya. Oh, alhamdulillah, dapat langsung daripada. Kebetulan yang mengantar beliau ini berjumpa dengan Usamah bin Zaid mengatakan, tadi Usamah katakan dapat dari Musa bin Ulay. Saya pernah berjumpa Musa bin Ulay di Mesir, kata. Mesir lain negara lagi nih. Oh, masih hidup? Iya, masih hidup, kan. Ya sudah, besok kita ke Mesir, kan. Datang lagi ke Mesir, berjumpa dengan kakek-kakek yang sudah tua, menggunakan tongkat, turun daripada kudanya. Ditanya, kamu siapa? Saya adalah musafir yang datang dari Irak, kemudian ke Madinah, kemudian datang ke sini. Untuk apa? Untuk mendengar satu hadis. Apakah betul ada hadis yang kau riwayatkan dari ayahmu dari Abu Qais daripada Amr bin Al-As, bunyinya farqu baina siyamina wa siyam ahli kitab tarak akalatus sahar? Dia katakan, iya, saya dapat dari ayah saya. Udah, pulang. Itu doang. jadi mereka begitu memuliakan ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka terakhir, ada seorang namanya Imam Al-Bukhari. Pernah dengar Imam Bukhari? Imam Bukhari ini termasuk seorang anak pinter, hafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dan dibantu oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya ini bantu sekali Imam Bukhari supaya bisa menjadi ahli hadis. Berjuang. Kalau kita kadang-kadang enggak, anak kita jadi untung enggak jadi, ya udahlah, seadanya aja modalin lah. Kadang-kadang modalin buat mondok anak kita aja kadang-kadang seadanya begitu. Kalau Imam Bukhari tidak. Alhamdulillah dia punya ibu yang begitu berjuang menjual apapun yang mereka punya demi anaknya menjadi ahli hadis. Akhirnya dia dapat uang sekitar 1000 dinar untuk pergi keluar kota mengambil ilmu hadis. 1000 dinar uang yang banyak, ratusan juta sampai miliaran mungkin. Ada di kantong anak yang masih usianya sekitaran 20 tahunan. Berjalan di keliling dunia, keliling negara-negara untuk mengambil hadis Rasulullah SAW. Pada masa itu beliau berada di kapal, di kantongnya ada uang yang banyak. Ketika lagi istirahat, tiba-tiba ada orang yang usil, ngelihat kantong Imam Bukhari uangnya banyak. Dia bilang, wah, banyak sekali uangnya. Dihitung sama dia, 1000 dinar. Ini siapa punyanya? Oh, anak muda. Mustahil anak muda punya sebanyak ini. Sementara dia wajahnya wajah-wajah pengusaha besar, tapi uangnya nggak ada, gaya doang. Akhirnya sudah dia datang ke kapten kapal, bilang, wahai kapten, saya ini kehilangan uang 1000 dinar. Kamu lihat saya, penampilan saya memang wajar kalau punya uang sekitar 1000 dinar. Saya ini takut ada anak-anak muda yang tidak pernah memegang uang banyak, tiba-tiba mereka ini mengambil uang saya. Tolong cari, periksa setiap tas. Akhirnya sudah ditutup pintu setiap kamar, dicari uang, dicari setiap pemuda-pemuda yang bawa tas, dibukain satu-satu. Ternyata di tasnya Imam Bukhari juga tidak ada uang 1000 dinar. Bingung ini orang, loh, kok nggak ada? Perasaan tadi ada. Di tas Imam Bukhari juga nggak ada. Akhirnya setelah semuanya tentram, damai, aman, dideketi sama orang tua ini. Imam Bukhari deketi, hei nak, bukankah di kantong kamu ada uang 1000 dinar? Kemana uangnya? Apa kata Imam Bukhari? Kamu pikir saya bodoh sama seperti kamu? Kamu pikir saya bodoh sama seperti kamu? Saya bertahun-tahun mencari hadis Rasulullah SAW. Kemana-mana tempat saya ingin mencari hadis Rasulullah SAW untuk saya sampaikan kepada orang lain, supaya orang mau mendengar hadis dari saya dan saya terjaga dari hal-hal yang tidak baik.
apakah gara-gara hanya 1000 dinar saya merelakan hadis Rasulullah SAW tidak dengar oleh orang lain? Setelah kamu melihat tas saya buang uangnya ke laut supaya saya selamat, nama saya selamat, hadis Rasulullah SAW selamat. Cintanya kepada ilmu luar biasa sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, di sini banyak sekali pertanyaan dari jamaah online. Jadi kita pilih 2 dari pertanyaan jamaah online. Yang pertama itu, adakah doa yang dianjurkan Nabi untuk orang tua agar sehat dan berkah umurnya? Lalu yang kedua, bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam beribadah dan selalu berpikir positif? Syukran, jazakumullah khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang paling baik adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Doa di dalam Al-Quran, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Baca apa lagi? Doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah. Itu baca. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca. Jadikan Al-Quran perisai kita. Jadi kalau pengen tahu ijazah doa-doa, baca Al-Quran. Banyak doa dalam Al-Quran, ya. Baca doa-doa Rasulullah SAW yang Rasulullah baca, seperti doa setelah solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Atau baca doa Allahumma inna ala dzikrika, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Setelah itu lanjutkan doa sesuai dengan apa yang ada dalam hati kamu, karena setiap orang itu memiliki cara tersendiri untuk bisa dekat kepada Allah. Jadi nggak terbatas, karena takutnya bahasa Al-Quran terlalu tinggi untuk kita bisa sampai. Terkadang kan kita bingung kalau terlalu formal, kadang-kadang kita susah lah mau ngomong kayak begitu, ya. Akhirnya apa? Bahasa kita aja udah minta sama Allah. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan ajaran-ajaran Al-Quran sama hadis Rasulullah. Nggak boleh baca doa sendiri, boleh udah. Tapi ada yang bilang boleh, ya. Boleh baca doa sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Tapi kalau bisa barengi dengan doa yang ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian cara supaya istiqamah dan berpikir positif, ya, sering sekali saya ulangi terus menerus beberapa kali dalam kajian saya. Yang pertama, iman tingkatkan. Yakin sama Allah. Saya yakin saya ini ahli surga. Saya yakin saya ini ibadah benar. Saya yakin, kalau yakin pasti bisa istiqomah. Tapi kalau nggak yakin, ya nggak mungkin istiqomah. Orang nggak yakin tujuannya, kok gimana bisa istiqomah? Ya, orang saya nggak yakin saya pengen jadi ini, ya gimana saya bisa istiqomah? Ya. Pengen lulus, ya yakin dulu saya yakin saya bisa lulus, pasti bakalan istiqomah, akan terbawa sendiri tuh. Saya yakin saya bisa jadi orang kaya, yakin akan datang sendiri caranya. Insya Allah Allah akan berikan cara. Jadi yang paling pertama adalah keimanan, keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, cari sahabat yang baik, cari lingkungan yang baik, cari tempat yang baik. Mudah-mudahan manfaat, barakah, dan insya Allah insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dan paling terpenting adalah apa? Pulang dari masjid ini mendapatkan ilmu. Insya Allah pulang dapat ilmu. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka